Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai common attribute atau atribut-atribut yang sering digunakan dalam Android Studio. Oke, kita langsung saja. Jadi, common attribute atau atribut-atribut yang sering digunakan dalam Android Studio itu biasanya tampil di sini. Nah, kelihatan ya. Jadi bagian layout sama di common attributes di sini. Jadi yang sering digunakan. Jadi di video kali ini kita akan bahas ini dan beberapa atribut tambahan yang sebenarnya juga sering dipakai ketika kita membuat layout. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dari text view ya. Di text view itu ada atribut layout weight sama layout height. Jadi lebarnya sama tingginya. Seperti itu. Dan untuk layout weight dan layout height itu pun di sini ada dua pilihan ya. Kita klik tombol gini ada dua pilihan. Yaitu ada wrap content dan mesh parent. Untuk mengenai bagaimana memahami mengenai mesh parent maupun wrap content, kita pilih yang button aja. Nah, kita pilih yang button. Di sini layout weight-nya itu mesh parent. Berarti dia lebarnya memenuhi layout di atasnya atau memenuhi layar ya. Lebarnya dia memenuhi layar kalau mesh parent. Lalu bagaimana jika kita atur menjadi wrap content? Nah, ketika kita atur menjadi wrap content, maka lebarnya akan menyesuaikan isi dari konten tersebut atau isi kontennya. Di sini isi kontennya kan tulisan button. Maka akan menyesuaikan isi kontennya jika kita pilih wrap content. Jadi kalau misal kita tambahkan di teksnya ya, misal kita tambahkan menjadi button lebar, maka akan menyesuaikan panjangnya sesuai dengan isinya button lebar ini. Begitu ya, cukup jelas. Oke. Kita kembalikan lagi weight-nya menjadi mesh parent. Maka akan menyesuaikan layar lagi untuk lebarnya. Begitu. Dan selain itu ada kita juga bisa mengatur weight-nya menjadi bukan cuma wrap content dan mesh parent tapi juga menjadi angka. Katakanlah kita set menjadi 300. Nah, 300 apa? Dalam layout itu ada satuan. Nah, atau dalam Android itu ada berapa satuan ya? Salah satunya untuk layout itu satuannya adalah dp. Jadi kita tulis 300 dp. Nah, maka lebar dari buttonnya lebarnya akan menjadi 300 dp. Begitu ya. Jadi kita kembalikan lagi ya menjadi mesh parent. Gitu kita kembalikan menjadi mesh parent sehingga lebarnya menyesuaikan layar. Dan selain itu kita juga bisa mengganti background dari button ini. Untuk pengganti background kita cukup lihat bagian ini background ya di common attribute, kita lihat background. Lalu kita klik tombol kecil ini yang panjang, pick a resource. Kita klik ini. Lalu kita bisa memilih mau backgroundnya itu gambar ataupun warna di bagian color ini. Misal kita mau ganti warna, kita pilih color. Nah, lalu akan tampil warna default ya dari Android Studio ini warnanya. Atau kita juga pilih beberapa warna. Kita expand Android ini, kita expand. Nah, di sini akan terdapat beberapa warna. Misal kita pilih Holo Orange Dark. Kita pilih warna orange gelap. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, nanti warnanya akan berubah menjadi warna yang kita pilih Holo Orange Dark. Begitu. Nah, selain itu backgroundnya juga untuk background kita ganti juga ya. Kita ganti juga untuk background lainnya, background button lainnya dua lain. Kita pilih yang kedua, lalu kita ganti lagi. Klik ini, kita pilih warna, kita expand ini, lalu kita pilih Holo Blue Dark. Terserah ya mau pilih apa, tapi di sini saya pilih Holo Blue Dark. Lalu button yang ketiga, saya ganti juga backgroundnya menjadi warna. Klik ini, lalu pilih color, lalu expand yang bagian Android, lalu kita pilih Holo Green Dark.
Oke, jadi semuanya sudah ada warnanya. Lalu jika ini warnanya kan warna gelap ya, bukan warna cerah, maka seharusnya tulisan yang ada dalam button ini harusnya lebih cerah agar mengimbangi warna gelap ini. Jadi tulisan ini kita akan ganti menjadi warna putih. Lalu bagaimana cara menggantinya? Kita bisa aja ganti satu persatu dengan klik button ini, lalu kita pilih text color ya, lalu kita pilih warna putih. Tapi bisa juga kita ganti semuanya dengan cara bagaimana? Bisa dengan cara kita klik button yang kita mau, lalu kita klik tombol shift, lalu klik button yang terakhir. Nah, bisa juga seperti itu, atau bisa juga kita pilih pakai tombol CTRL ya. Kita pilih button yang ini, lalu kita klik CTRL, lalu kita pilih button selanjutnya dan selanjutnya. Maka sudah terselect 3 button yang mau kita ubah text color-nya menjadi warna putih. Lalu setelah itu kita masuk ke atribut text color, lalu klik ini, tombol yang kecil ini, atau di Android Studio versi sebelumnya itu ada ini titik 3 ya. Kita klik, lalu seperti biasa kita expand Android. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita cari warna putih. Nah ini. Lalu kita klik OK. Maka text color atau warna teksnya akan berubah menjadi warna putih. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi ya ke text view ini. Text view ini, kita kembali lagi ke text view ini. Lalu di sini kita bisa mengubah jenis font. Nah, atau font family ya. Kita pilih text view ini, terus kita ubah font family ini menjadi semau kita, terserah gimana. Nah, di sini udah banyak pilihan ya sebenarnya, udah banyak pilihan. Ada sans serif dan lain-lain, tapi jika kita ingin font yang istilahnya bukan dari default Android-nya, kita bisa pilih more font. Terus kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini banyak pilihan, terserah kita mau pilih yang mana. Misal kita mau pilih font Harfu. Nah, kita pilih ini, lalu kita klik OK. Lalu font kita menjadi Harfu. Selain itu kita juga bisa mengganti ukuran tulisan atau besar huruf atau besar fontnya. Di sini di text size ya. Kita pilih ini, di sini ada pilihan berapanya dan untuk ukuran huruf kita memakai SP. Jadi jika tadi untuk ukuran layout kita menggunakan DP, tetapi di ukuran huruf atau teks atau font kita menggunakan ukuran SP. Misal kita pilih 36 SP di sini. Nah, maka teksnya akan menjadi sebesar 36 SP. Seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa mengatur stylenya. Kita mau tebal atau mau miring, kita bisa atur. Dimana di atribut text style. Di sini ada pilihan ya. Ada cetak tebal, menjadi tebal teksnya. Ada juga yang miring, jadi miring. Kayak gitu. Tapi kita akan milih jadi tebal aja ya, cetak. Kita milih jadi cetak tebal aja, kita pilih bold di sini. Dan selain itu juga ada atribut visibility. Nah, di sini apa nih maksudnya atribut visibility? Visibility ini isinya ada 3 ya. Yang pertama ada visible, invisible, sama gone. Bedanya apa? Kalau kita pilih visible ya nggak akan terjadi apa-apa karena kita set visibility-nya tuh jadi kelihatan kayak gitu. Jadi kayak display-nya lah. Kita pilih true atau false atau gimana. Di visibility kita bisa istilahnya mengatur visibilitasnya, bisa terlihat atau enggak. Kalau kita pilih visible maka akan bisa terlihat. Kalau kita pilih invisible maka tidak terlihat. Tapi masih ada ya, masih ada untuk layoutnya masih ada tapi tidak terlihat. Tapi jika kita pilih gone itu benar-benar hilang, layoutnya juga hilang. Nah, kan hilang. Bedanya gone sama invisible tuh gitu. Kalau gone tuh layoutnya benar-benar hilang, tapi invisible tuh hanya value-nya yang nggak kelihatan. Tapi sebenarnya masih ada layoutnya di sini. Kita kembalikan lagi ya jadi visible, biar kelihatan. Nah, selain itu juga ada atribut gravity sama layout gravity. Itu tujuannya buat apa? Nah, karena kita ingin tulisan text ini menjadi di tengah-tengah istilahnya biar pantas lah, biar enak dilihat kayak gitu kan, biar enak dilihat.
kita atur yang namanya, nah jadi kita bisa cari di tombol search, kita tulis Gravity. Nah oke, udah kelihatan ya. Jadi ada dua, layout Gravity sama Gravity. Pertama kita coba praktekin dulu ya yang layout Gravity. Nah layout Gravity ini kita akan istilahnya text view ini akan disesuaikan dengan layout atasnya atau layout yang menaungi itu. Katakanlah di sini yang menaungi text view adalah linear layout, maka akan disesuaikan dengan panjang atau lebar linear layoutnya. Katakanlah di sini kita pilih center horizontal. Ketika kita pilih center horizontal, maka text view ini akan menjadi di tengah. Nah, akan jadi di tengah. Kayak gitu. Tapi, jika kita memilih Gravity ya, jadi center horizontal yang Gravity, ini tidak akan berubah apa-apa. Kenapa? Nah, karena layout width-nya dari text view ini itu wrap content. Karena Gravity itu menyesuaikan dari layout width si text view itu sendiri. Jadi biar ini berefek gimana caranya? Kita balik lagi ya ke yang tadi. Kita balik ke layout width. Jadi diganti ya, dari wrap content kita ganti menjadi mesh parent. Kalau kita ganti maka text view-nya akan menjadi di tengah. Nah, seperti itu ya. Oke. Setelah itu ada lagi nih yang sering digunakan selain yang tadi saya sudah jelaskan, itu ada yang namanya margin sama padding. Nah, margin sama padding. Kita search di sini ya. Margin. Nah, layout margin. Kalau misalnya memang yang sudah biasa ngulik web, ya CSS-nya, tampilannya seperti apa, ini pasti sudah familiar dengan margin sama padding. Nah, kalau layout margin itu sendiri, itu sebenarnya jarak keluar. Jarak keluar yang bagaimana? Misal di layout margin ini kita tambahkan ya untuk keseluruhan ya. Kan ada yang kiri, atas, kanan, bawah, tapi kita tambah keseluruhan. Untuk layout margin itu kita ganti misal yang di button biar lebih kelihatan. Kita pilih yang button, lalu kita ganti layout marginnya itu 20 dp. Enter. Nah, maka untuk atas, kiri, kanan, dan bawah akan terdapat jarak keluar sebanyak atau selebar atau setinggi 20 dp. Kayak gitu. Lalu apa bedanya dengan padding? Nah, kalau margin itu seperti ini jarak keluar, kalau padding itu jarak ke dalam. Nah, misal saya praktekkan di button selanjutnya ya. Di button selanjutnya saya ganti nih paddingnya. Search padding. Nah, sini ada tulisan padding, kita expand. Di sini juga kita bisa ngatur ya. Yang semuanya, padding untuk semuanya maupun hanya untuk kiri, atas, kanan, atau hanya bawah saja. Tapi di sini kita akan mempraktekkan padding untuk keseluruhan. Jadi jarak ke dalam ya. Jarak ke dalam untuk keseluruhan. Bedanya seperti apa? Oke, kita coba praktekkan. Kita isi padding ini menjadi 20 dp. Lalu kita lihat apa yang terjadi di sini. Nah, jadi jaraknya itu nggak keluar seperti yang button pertama ini, tetapi ke dalam. Jadi buttonnya akan jadi lebih lebar. Kayak gitu. Jadi di dalam layoutnya. Dalam layout button ini. Kalau ini kan di luar layout buttonnya jaraknya, kalau margin. Tapi kalau padding dia akan di dalam layout button itu sendiri. Begitu. Nah, selain itu juga ada yang namanya layout wake. Layout wake. Nah, ini dia layout wake. Kita coba klik yang button bawahnya ya. Nah, ini kan masing-masing layout wake-nya satu kan. Jadi ini 1:1:1. Jadi kan istilah sejajar. Kayak gitu. Coba aja kita hapus nih yang tengahnya nih. Katakanlah kita hapus. Tek. Maka dia akan tetap sejajar. Karena layout wake-nya itu 1. Jadi dia punya istilahnya wake-nya itu 1:1. Nah, biar lebih kelihatan dan lebih kentara juga. Kita ubah nih si masing-masing height-nya menjadi match parent. Kita ubah yang pertama jadi match parent. Mana sih? Nih.
Oh ini, oh ya, linear layoutnya tadi masih wrap content ya, makanya dia nggak berefek layout height-nya. Maka biar berefek, biar ada efeknya, kita pilih layout height-nya itu menjadi match parent. Nah, maka si button yang tadi yang kita atur itu jadi height-nya berefek ya. Jadi dia match parent. Kita ubah juga nih di button keduanya nih. Kita ubah height-nya jadi match parent juga. Nah, udah full toh begini. Setelah itu baru kita beri warna. Kita beri warna lagi di sini. Di button yang ini kita beri warna di background. Kita pilih background, pick resource. Kita pilih color seperti tadi. Lalu kita pilih warna merah light ya, merah menyala. Oke. Setelah itu lagi di kedua juga ketika juga kasih warna lagi di background di sini. Lalu bagian color kita pilih lagi misal warna biru cerah. Halo blue bright. Oke. Nah, semuanya sudah kasih warna. Lalu sekarang saya akan menjelaskan apa sih fungsi layout weight itu. Nah, layout weight di sini kenapa ini masing-masing satu ya? Untuk button ini satu, untuk button yang ini juga dia masih satu. Jadi istilahnya dia tuh 1:1 untuk lebarnya. Walaupun width-nya itu wrap content. Tapi karena dia punya weight, maka dia akan keisi ya 1:1. Gimana kalau misal kita isi ini yang biru ini atau yang merah inilah ya, kita merah ini menjadi 2:1. Jadi harusnya yang merah ini lebih lebar daripada yang biru. Oke, kita merah ini kita klik, kita ganti layout weight-nya menjadi 2, enter. Nah, maka otomatis yang merah akan lebih lebar daripada yang biru karena 2:1. Begitu ya. Bisa juga kalau misalnya kita isi 3, maka akan lebih lebar lagi. Nah, akan lebih lebar lagi nih merahnya. Button yang merah daripada button yang biru. Begitu. Jadi fungsi layout weight itu seperti itu. Jadi mungkin itu saja untuk mengenai common attribute atau atribut-atribut yang sering digunakan dalam Android Studio. See you in the next video. Terima kasih.